Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Allah, kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid yang penuh dengan berkah ini senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasanya baru kemarin kita masuki awal Ramadan dan tanpa terasa, mau tidak mau, beberapa hari lagi kita harus mengakhiri Ramadan. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola Bapak Ibu jemaah Allah, bahwa ada saat-saat yang disebut dengan injury time. Kalau injury time hati-hati. Jangan-jangan bisa kebobolan atau gol bunuh diri istilahnya. Nah, apakah ada kira-kira gol bunuh diri itu dalam puasa? Nah, ini tamsilannya. Bapak Ibu jemaah Allah, sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa puasa itu merupakan ibadah paket. Rasulullah SAW mengatakan, Inna qawmun ummiyun la naktubu wa la nahsubu syahra. Kemudian dia mengatakan, 29 yauman atau 30 yauman. Kami ini adalah umat yang ummi, tak pandai tulis baca, dan tak bisa menghitung bulan, kata Rasul. Kalaupun kami hitung, itu kami pas-paskan saja. 29 yauman atau 30 yauman. Kalau tidak 29 hari, dia pasti digenapkan menjadi 30 hari. Nah, inilah yang akan kita sampaikan Bapak Ibu jemaah Allah dalam kesempatan ini. Mungkin yang kita sampaikan pada malam hari ini kita sudah tahu sebagian besar. Atau mungkin ada yang tidak tahu. Dan kalaupun sudah tahu, bagi saudara-saudara kita yang tidak berhadir di dalam masjid pada malam hari ini, ada sebuah kaidah dalam ilmu dakwah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, liyuballigha asyahidu minkumul ghaiba, bahwa orang yang berada dalam majelis ilmu itu seharusnya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di dalam majelis ilmu. Itu tanggung jawab kita. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan kita semua sudah tahu. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kembali. Nah, kalau tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa Ramadan itu 29 atau 30 hari. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau ada orang berpuasa sepekan saja, kemudian tidak puasa lagi dia. Nah, apakah dia ini puasa Ramadan atau tidak? Tentu tidak. Jadi apa namanya Ustaz? Ya puasa sepekan. Karena tidak ada puasa Ramadan itu bagi orang yang sehat walafiat itu. Tidak ada uzur syar'i sama dia, kemudian dia tidak melengkapkan puasanya itu 29 sampai 30 hari. Nah, ini ketentuannya. Bapak Ibu jemaah Allah, ada sebuah riwayat dari Al-Imam An-Nasai. An-Nasai mengatakan ada suatu ketika bahwa Rasulullah SAW itu datang kepadanya dua orang pada malam hari. Kemudian orang dua ini membawa Rasulullah SAW ke sebuah tempat. Dikatakan tempat itu adalah sebuah bukit. Nabi pun berserta dengan kedua orang ini menaiki bukit tersebut. Nah, sesampainya di puncak bukit itu, Rasul mendengar suara jeritan, tangisan. Lantas Rasul bertanya kepada kedua orang ini, suara apa ini? Suara siapa ini? Bagaimana kondisi mereka?
Maka kedua orang ini pun, ma'asyiral muslimin jamaahullah, menurut beberapa orang imam bahwa kedua orang ini bukan orang biasa, ternyata mereka adalah kedua orang malaikat. Kemudian dikatakan oleh dua orang ini Bapak Ibu jamaahullah bahwa suara yang engkau dengar tadi wahai Muhammad adalah suara-suara mereka yang ketika mereka menjalankan puasa Ramadan, ada satu momen-momen tertentu di mana mereka belum lagi tiba waktu berbuka puasa, mereka sudah batalkan puasanya. Masih ada nih, setengah jam lagi. Wah, diantam saja sama dia. Berbuka dia. Atau belum lagi dia puasa sampai 29 itu yang paling minimal, atau 30 yang paling maksimal. Belum sampai pada saat itu, masih 28 misalkan, dia sudah tidak puasa lagi. Nah, kemudian kedua orang ini yang disebut oleh Nasai sebenarnya bukan manusia biasa tapi adalah malaikat. Menunjukkan pada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, beginilah umatmu nanti di neraka jahanam. Artinya Bapak Ibu jemaah, banyak sekali kisah-kisah di mana Rasul itu ditunjukkan oleh malaikat. Walaupun penduduk neraka itu belum ada, karena belum ada hari kiamat dan hari penghisapan. Tapi sering sekali malaikat menunjukkan kepada Rasulullah SAW sebuah gambaran. Ini jangan terjadi ke depan gitu. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad SAW yang puasanya itu tidak seperti itu. Tidak sampai 29 atau tidak sampai 30 hari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca sejarah awal Islam, di mana pada saat itu syariat puasa itu baru diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam. Ada keterangan dari As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam jilid 2. Beliau mengatakan seperti ini. Innahu kana awwalu fardhis siyami annahu idza syaa at'ama miskinan thumma aftara wa idza syaa shama thumma nusikhat biqaulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada awal-awal Islam, pada awal-awal syariat puasa itu turun kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, ternyata Rasul memberikan pilihan kepada umat. Bagi mereka yang kuat berpuasa, mereka berpuasa 29 sampai 30 hari itu. Tetapi bagi mereka yang tidak mau puasa, ada pilihan lain bagi mereka, yaitu mereka pada saat itu juga harus memberikan makan kepada fakir miskin. Tapi syariat itu Bapak Ibu jamaahullah, itu awal-awal Islam seperti itu dia. Jadi tidak membayar di penghujung Ramadan ketika akan selesai Ramadan atau di luar itu, tapi langsung hari itu juga ketika dia tidak berpuasa. Dan syariat itu sudah berubah sekarang. Dan kemudian itu tidak berlaku lagi. Oleh As-Sun'ani dikatakan tsumma nusikhat. Jadi praktik yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di awal-awal itu, di mana mereka pada awal-awal boleh tidak berpuasa, kemudian menggantinya dengan memberikan makan, itu sudah tidak ada lagi. Nusikhat. Terhapus hukumnya, digantikan dengan hukum yang baru. Apa hukum yang baru itu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bilangan 29 sampai 30 hari itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, kalau mungkin ada orang bertanya, Ustaz, ini kan di ujung-ujung Ramadan, Ustaz. Kalau dia pedagang mungkin, ini lagi banyak-banyaknya pembeli kan gitu.
Sayang juga kalau tinggalkan, sementara harus melayani pembeli dan sebagainya. Nah, tidak usahlah dia berpuasa misalkan karena capek dia rasa, letih dia rasa, dan akhirnya dia tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu jamaah, terakhir apa yang disebutkan oleh Rasul bagi orang yang sehat walafiat, segar bugar, tidak ada uzur syar'i sama mereka, dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan musafir, dia tidak sedang dalam keadaan haid, nifas, melahirkan dan sebagainya. Kemudian dengan seenaknya saja membatalkan puasanya, itu tidak berpuasa 1 hari. Bulan suci Ramadan, belum genap lagi 29 ini, sudah dia batalkan misalkan. Nah, ini ada keterangan dari Abu Hurairah. Al-Imam Bukhari mengatakan, ini pernyataan Rasulullah SAW. Man aftara yawman min Ramadana min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri walau shama. Barang siapa yang dengan sengaja membatalkan 1 hari, walaupun 1 hari saja di bulan suci Ramadan, tanpa ada uzur syar'i yang kita sebut tadi, tanpa dia sakit, sehat walafiat dia, lam yaqdihi siyamud dahri walau shama. Nah, orang ini kata Rasulullah SAW, seandainya pun dia ganti puasanya itu 1 tahun penuh, 1 hari, tapi diganti dengan 1 tahun penuh, sampai datang lagi puasa yang akan datang, lam yaqdihi siyamud dahri walau shama. Tidak akan terganti, Pak. Nah, inilah yang ingin kita ingatkan kembali kepada putra-putri kita. Kita ini sudah terbiasa. Insya Allah tidak ada lagi. Jemaah-jemaah kita mungkin tidak ada lagi di sini yang mau melakukan hal-hal sebenarnya yang tidak harus dilakukan. Kesalahan itu. Tapi kita perlu mengingatkan anak-anak kita di rumah. Mana tahu silap mereka. Dibilangnya lah pada papanya, papa saya bisa nggak puasa, nanti ganti aja. Ini anak sudah akil balik, dia sudah berapa tahun puasa. Ini perlu kita ingatkan lah pada putra-putri kita ini, agar jangan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak harus kita lakukan itu terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Allah, di penghujung Ramadan ini, di sisa-sisa Ramadan ini, kita masih mampu meningkatkan kualitas amalan-amalan kita, dan kita masih harus mengawal putra-putri kita agar jangan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.